Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 6 jebakan catur di pembukaan Halloween Gambit. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan Halloween Gambit itu diawali dari E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan kuda C3. Kuda F6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan 4 kuda. Dan kuda pukul pion, nah teman-teman, inilah yang dinamakan Halloween Gambit, mengorbankan 1 perwira kuda. Dan kuda pukul kuda D4 mengancam kuda, kuda G6, dan E5 juga mengancam kuda, dimana kuda tidak dapat kabur maju, dan jalan satu-satunya cuma ada kuda G8. Nah, lihat teman-teman, di posisi seperti ini petak tengah sudah dikuasai oleh putih. Gajah ke C4 mengancam pion lemah F7 sekaligus mempersiapkan rokade pendek. Kuda ke H6 dan menteri F3, dan jelas ancaman skakmat setelah gajah gelap putih itu memukul kuda di petak H6. Dan menteri E7 untuk melindungi pion F7 dan gajah pukul kuda. Dan pion pukul gajah, kuda ke D5 mengancam menteri sekaligus pion C7. Dan menteri ke D8 untuk mensupport pion, dan kuda ke F6 skak. Raja ke E7 dan kuda G8 skak. Beteng pukul kuda dan menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini, dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, kuda C3, kuda F6, dan kuda pukul pion Halloween Gambit, kuda pukul kuda D4, dan kuda G6, E5, dan kuda G8, dan gajah ke C4, dan C6. Nah teman-teman, C6 ini juga langkah yang sangat penting untuk memblokir jalur kuda dan juga untuk memblokir pion maju D5. Menteri F3, dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. F6 untuk memblokir jalur menteri dan rokade pendek. D5 mengancam gajah, maka pion pukul pion dengan empasan, dan gajah pukul pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam juga mempersiapkan perkembangan perwira. Kuda E7 dan juga beteng bisa keluar. Dan kuda ke E4 mengancam gajah, kuda 8 E7, dan jelas untuk memperbanyak perkembangan perwira. Nah di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan menteri pukul pion, mengorbankan 1 menteri, dan pion pukul menteri, dan kuda pukul pion skak. Dan jalan satu-satunya buat raja F8, dan gajah ke H6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini, dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, kuda ke C3, kuda F6, dan kuda pukul pion. Dan kuda pukul kuda D4, kuda G6, dan E5, kuda G8, dan gajah ke C4. D6 langsung mengajak pertukaran pion dan sekaligus mengaktifkan gajah terang hitam. Menteri F3 untuk ancaman skakmat F7, dan gajah ke E6 mengadu gajah. Nah di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan menteri pukul pion.
dan kita membiarkan gajah dipukul oleh gajah. Dan apabila gajah pukul gajah, maka menteri ke C6 skak sekaligus mengancam gajah. Raja ke E7 dan F4, dan kita menunda untuk memukul gajah terang hitam. Untuk memperkembangkan lebih banyak lagi, pion maju untuk menguasai jalur tengah teman-teman. Gajah ke E6 melepas ancaman dari menteri, maka F5 mengancam kuda sekaligus gajah. Dan apabila gajah pukul pion, maka kuda ke D5 skak. Dan jalan satu-satunya buat raja yaitu adalah raja E6. Dan setelah kuda pukul pion sekaligus mengancam beteng, raja E7. Nah teman-teman, di fase seperti ini kalian bisa menunda untuk memukul beteng. Dan rekan pendek, di mana di fase seperti ini hitam memiliki dua ancaman. Yang pertama, kuda serta menteri mengancam beteng dan beteng mengancam gajah. Dan beteng ke C8 untuk menyerang kuda, maka gajah G5 skak. F6 menutup dan beteng pukul gajah. Dan setelah beteng pukul kuda mengancam menteri, kalian bisa melakukan pion pukul pion skak. Dan menteri pukul pion mengajak pertukaran menteri. Dan lihat teman-teman, gajah gelap putih itu masih terancam oleh pion. Nah di fase seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan beteng E1 skak, kuda ke E5 menutup, dan beteng pukul kuda skak. Nah teman-teman, di fase seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban. Yang pertama raja F7, maka menteri E8 skak mat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20 ini, di mana di fase seperti ini apabila dijawab dengan raja ke D8, hasilnya sama, menteri E8 skak mat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20, di mana di fase seperti ini apabila menteri pukul beteng, maka beteng pukul menteri skak. Raja ke F7, maka menteri ke E8 skak mat teman-teman. Nah teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini, di mana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, kuda C3, dan kuda ke F6, kuda pukul pion dan kuda pukul kuda. D4, kuda G6, E5, dan kuda G8, dan H4. Dan jelas bertujuannya untuk pion maju lagi mengancam kuda. H5 untuk menghentikan laju pion, gajah ke C4 mengancam pion lemah F7, gajah ke B4 mengepin kuda, dan gajah G5 langsung menyerang menteri. Gajah E7 mengadu gajah, maka menteri ke F3, dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. F6 maka menteri ke D5, dan jelas tetap sama ancamannya skakmat. D6 membuka ruang buat raja, menteri F7 skak. Raja ke D7 dan E6 skak. Raja ke C6 dan D5 skak. Raja ke B6. Nah teman-teman, di fase seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan kuda ke A4 skak. Raja ke A5 dan gajah ke D2 skak. Dan jalan satu-satunya buat raja yaitu adalah raja pukul kuda dan A3, dan jelas ancamannya skakmat tidak dapat terhindar lagi. Dan kuda ke H6 mengancam menteri, maka B3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah di fase seperti ini apabila raja ke C5, maka gajah ke E3 skak mengorbankan satu gajah, dan raja pukul gajah dan menteri pukul kuda, dan jelas tetap ancamannya akan menyerang raja. Beteng H6 mengancam menteri, menteri ke D3 skak, dan raja ke B4 dan menteri ke B5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, untuk di jebakan yang kelima ini, di mana E4, E5,
kuda F3, kuda ke C6, kuda ke C3, dan kuda ke F6. Dan kuda pukul pion, kuda pukul kuda, D4, kuda ke C6, dan D5 mengancam kuda, kuda ke E5 kembali, dan F4 mengancam kuda, kuda G6, dan E5. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih diunggulkan di petak pusat ataupun petak tengah. Dan kuda G8, D6 mengajak pertukaran pion, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Menteri ke F6 mengancam pion 2 kali, maka kuda ke B5, dan jelas ancamannya skak beteng. Raja ke D8, maka gajah ke E3, dan A6, dan jelas di seperti itu teman-teman. Kalian bisa langsung menjawab dengan gajah ke B6, skak. Dan raja tidak dapat kabur kemana-mana, melainkan raja ke E8 dan kuda ke C7, skak. Dan di sini teman-teman, raja cuma bisa mandir-mondar-mandir di petak D8 dan juga E8. Raja ke D8 dan kuda pukul beteng, skak. Raja ke E8 dan kuda ke C7, skak. Kuda ke D5, skak, sekaligus mengancam menteri. Dan raja ke E8 dan menteri ke E2, skak. Menteri E6 menutup, maka kuda ke C7, skak. Raja ke D8 dan kuda pukul menteri, skak. Raja ke E8 dan kuda pukul pion, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk di jebakan yang keenam ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang keenam ataupun yang terakhir ini, dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, kuda ke C3, dan kuda F6, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, D4, kuda ke C6, D5, dan kuda ke E5, dan F4, kuda G6, dan E5, kuda G8, dan D6, dan pion pukul pion, pion pukul pion, menteri ke F6, kuda ke B5, dan jelas tetap sama ancamannya seperti tadi, dan raja ke D8, gajah E3, dan B6, dan jelas untuk menghentikan laju dari gajah gelap putih. Menteri F3 mengancam beteng, dan beteng ke B8. Rokade panjang, dan sekaligus untuk mensupport pion di petak D6, dan gajah ke B7 mengancam menteri. Menteri ke F2 dan kuda ke H6, dan jelas ini tujuannya untuk maju kuda G4 untuk mengancam menteri sekaligus gajah. Dan tetapi di seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung menjawab dengan gajah pukul pion, skak. Pion pukul gajah, dan menteri pukul pion, skak. Raja ke E8, maka kuda ke C7, skak. Dan hasilnya sama seperti tadi, raja cuma bisa mondar-mandir di petak D8 dan juga E8. Raja ke D8 dan kuda ke D5, open skak sekaligus mengancam menteri. Raja ke E8 dan kuda pukul menteri, skak. Pion pukul kuda, beteng E1, skak. Gajah ke E7 menutup, maka menteri ke C7, dan jelas mengancam gajah sekaligus beteng. Beteng A8 dan menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di seperti ini ancamannya skakmat apabila hitam berani maju beteng. Beteng D8, maka pion pukul gajah juga masih mengancam beteng, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan juga 2 pion, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.